Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya buat teman-teman setia di channel Abidi? Kita bertemu lagi membahas seputar psikosomatis, anxiety, panic attack. Teman-teman, sebelum kita berbicara lebih jauh, alangkah baiknya buat teman-teman yang baru bergabung dan melihat tayangan saya ini bisa lihat video-video sebelumnya ya, biar teman-teman tidak gagal paham, teman-teman bisa mengikuti alur pengalaman saya seputar anxiety, panic attack maupun psikosomatik. Oke teman-teman, kali ini saya ingin mengupas, membahas masalah manfaat dari self-healing. Mungkin teman-teman di sini yang menderita penyakit anxiety, panic attack maupun psikosomatik ya, pasti merasakan banyak sekali menimbulkan atau banyak sekali merasakan gejala-gejala yang datang ya, sensasi-sensasi yang berdatangan ke dalam tubuh kita. Mungkin bagi kita itu merupakan sesuatu penyakit yang luar biasa beratnya ya teman-teman ya. Karena penyakit ini mungkin teman-teman mengetahui seakan-akan kita itu tiada henti-hentinya diserang oleh berbagai macam jenis penyakit. Setiap menitnya ya, setiap waktunya. Bahkan mental kita juga mungkin jadi rapuh atas penyakit ini karena merasa kekhawatiran yang lumayan berlebihan. Cemas yang berlebihan, menimbulkan kepanikan yang luar biasa. Dan ujung-ujungnya yang sudah saya ceritakan, mungkin yang merasakan atau menderitakan penyakit ini pasti kita biar merasa aman dan nyaman itu dibawa ke rumah sakit, alias pertolongan pertamanya ke IGD dulu ya teman-teman ya. Kita dibawa ke IGD rumah sakit. Di situ baru kita merasa nyaman, aman. Walaupun pihak rumah sakit, dokter atau perawat mungkin mendeteksi, mendiagnosa kita itu tidak ada penyakit yang berat ya gitu. Karena saya jujur teman-temannya menderita penyakit ini dulu luar biasa, sensasi yang hadir luar biasa beratnya, tetapi pada saat saya datang ke rumah sakit, saya merasa malu teman-teman. Karena malunya begini, kita dicek laboratorium, semuanya normal. Jadi saya merasa gimana ya, mungkin teman-teman merasakan semuanya ya, seperti itu. Itulah lika-liku penyakit ini. Sebenarnya gini teman-teman ya, pertama untuk penyakit ini itu kan permainannya ya teman-teman, adanya di pikiran teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang merasakan penyakit anxiety atau psikosomatik ini, kalau ingin teman-teman pengen cepat sembuh, coba teman-teman cari dasarnya dulu. Penyebabnya teman-teman awal terkena penyakit ini. Apakah teman-teman dari rasa trauma, ya, tekanan, stres, itu teman-teman dibarengi dengan penyakit dispepsia atau GERD ya, asam lambung itu teman-teman ya. Jadi nyatu gitu. Nah, cari dasarnya dulu nih teman-teman. Pada saat itu Anda terkena itu berdasarkan penyakit dari GERD atau dispepsia ataukah dari tekanan. Nah, pengalaman saya dulu itu saya coba menggunakan terapi self healing. Self healing ini banyak sekali ya teman-teman ya. Bisa lewat olah nafas ya teman-teman. Berikutnya itu bisa lewat meditasi itu dan hipnoterapi yang saya dulu pernah rasakan ya teman-teman. Karena kita itu teman-teman mereinstal pikiran-pikiran yang sudah konslet. Artinya kita itu penyakit psikosomatik ini yang saya bilang kenapa konslet, karena kita sudah di luar dari batas kewajaran ya teman-teman ya. Karena apa? Mungkin Anda merasakan, Anda mendengar berita kematian aja Anda merasa ketakutan yang luar biasa.
Anda mendengarkan katakanlah sirin ambulan aja Anda sudah merasa ketakutan. Itu hal-hal itu kan menurut saya sudah tidak wajar ya teman-teman ya. Itu. Dan ini harus direinstall. Makanya kita coba lakukan yang namanya hipnoterapi atau self healing. Saya melakukan itu teman-teman. Saya lakukan hipnoterapi, saya bisa melakukan tapping. Mungkin teman-teman bisa melihat di YouTube ya, gimana caranya tapping, gimana caranya hipnoterapi. Bagi yang ada rezeki berlebihan, Anda bisa belajar meditasi ataupun hipnoterapi. Itu bisa juga lewat tapping juga. Ada ya, nanti diajarkan cara untuk apa namanya menguji kesadaran dan kesabaran dalam diri kita ya teman-teman ya, lewat metode self healing, hipnoterapi dan tapping atau meditasi. Nanti Anda boleh melihat di tayangan-tayangan YouTube tentang manfaat tapping maupun hipnoterapi ya teman-teman ya. Coba lakukan itu teman-teman. Karena penyakit psikosomatik itu eh, penyakit yang berasal dari sumbernya itu pikiran, teman-teman ya, dari pikiran. Jadi Anda coba dilakukan reinstall, perbaikan saraf pusat otonom di otak teman-teman, biar kembali ke normal. Itu yang saya dulu rasakan seperti itu teman-teman ya. Saya berbulan-bulan melakukan tapping ya teman-temannya, melakukan tapping, melakukan hipnoterapi enggak 1 minggu, enggak 2 minggu teman-teman. Saya lakukan ini berbulan-bulan dan alhamdulillah atas izin Tuhan yang Maha Kuasa saya bisa kembali normal dan sembuh ya teman-teman ya. Itu ya merupakan cara-cara yang sederhana ya teman-teman ya, yang kita lakukan bagian daripada untuk metode penyembuhan penyakit cemas ini ya, atau psikosomatik ini. Teman-teman mungkin mengetahui gejala-gejala yang muncul di fisik itu lumayan banyak. Saya sudah mengatakan berkali-kali penyakit ini kita sebut dengan penyakit sejuta umat ya. Banyak sekali sebenarnya yang merasakan, cuman ada beberapa orang yang belum mengetahui tentang penyakit ini. Mereka mengetahui setelah dibawa biasanya itu ke dokter spesialis psikiater atas rujukan dari dokter penyakit saraf maupun dari dokter penyakit spesialis jantung dan penyakit dalam biasanya teman-teman ya. Baru dirujuk ke dokter spesialis psikiater dan terdiagnosa penyakit anxiety psikosomatik. Jadi biasanya seperti itu ya teman-teman ya gitu. Gejala-gejala yang muncul luar biasa banyaknya. Kita sebut juga penyakit dengan mungkin 1001 sensasi silih berganti datang ke diri kita tiada henti-henti teman-teman. Luar biasa membuat kita cemas dan panik setiap waktunya, setiap harinya, dan yang merasa paling aman dan nyaman itu adalah berada di rumah sakit ya teman-teman ya itu. Itu yang saya katakan menurut saya itu lumrah ya teman-teman ya, karena beberapa teman-teman juga merasakan hal itu pasti ujung-ujungnya seperti itu. Jadi kembali lagi untuk teman-teman di sini, Anda yang merasakan penyakit-penyakit fisik yang berdatangan, tenggorokan merasa gatel, ya sering bersendawa, katakanlah sering merasa pusing kelayengan, Anda yang merasakan perutnya merasa begah itu ya, itu Anda yang merasakan vertigo, Anda yang merasakan di saraf di kepala merasa tegang, merasa kenceng ya teman-teman ya, dan Anda merasakan pusing kelayangan juga, merasa tangan itu, telapak tangan dan telapak kaki merasa kesemutan, kebas itu ya teman-teman, banyak sekali itu bagian kecil yang saya sebutkan ya, penyakit ini muncul ya gitu. Kita obatin yang satunya, muncul yang lainnya. Kita obatin yang sebelah kanan, muncul yang sebelah atas. Itu teman-teman ya, penyakit ini ya gitu. Nah, bagi teman-teman yang merasakan katakanlah terdiagnosa penyakit dispepsia atau GERD, Anda coba sembuhkan dulu GERD-nya dengan cara Anda berobat ke dokter spesialis penyakit dalam. Coba dia didiagnosa dulu, dilihat dulu ya, terus di USG dulu teman-teman ya. Kalau normal pada saat itu saya pun sama,
banyak sekali begah, kembung perut ya di USG teman-teman ya. Ternyata pada saat itu saya didiagnosa ada batu empedu. Itu teman-teman ya. Untuk dispepsianya atau GERD-nya katanya aman, tapi ada batu empedu. Itu teman-teman ya. Jadi coba Bapak saya rujuk ke dokter spesialis psikiater untuk penanganan cemasnya. Itu teman-temannya. Nah, kalau sudah eh, pure murni Anda hanya terdiagnosa psikosomatik, anxiety, berarti Anda harus penyembuhannya dengan pikiran, teman-teman ya. Cari penyebabnya? Apa faktor traumatik? Karena masa lalu yang tertekan, karena sesuatu hal yang bikin kita traumatik ya, teman-teman ya. Gitu. Yaitu kita coba melakukan tips yang sederhana, yaitu kita berusaha untuk olah nafas, meditasi, ataupun kita coba lakukan yang namanya hipnoterapi. Luar biasa teman-teman manfaatnya. Saya dulu melakukan yang namanya tapping, itu teman-teman ya. Saya belajar ke seseorang tentang self healing atau tentang hipnoterapi. Diajarin juga di situ tappingnya, tapping self healing ya, gitu. Reinstall pikiran teman-teman ya. Coba. Dan di YouTube juga banyak teman-teman. Anda coba bisa melihat dan coba Anda kerjakan atau lakukan. Ingat teman-teman, jangan 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Lakukan berbulan-bulan. Insya Allah, atas izin Allah yang Maha Kuasa, kita bisa kembali normal. Kita reinstall pikiran kita supaya bisa kembali normal. Itu teman-teman yang pernah saya lakukan. Jadi teman-teman nanti di sini coba dulu konsultasikan dengan dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Kalau Anda murni tidak terdiagnosa dispepsia ataupun GERD atau asam lambung, berarti Anda murni ke psikiater, dokter psikiater. Dan dokter psikiater itu larinya Anda mungkin ke yaitu tips-tips yang sederhana kerjasama dengan hipnoterapis ya teman-teman ya. Kita belajar di situ nantinya self healing, meditasi, relaksasi untuk mereinstall pikiran-pikiran kita yang sudah sedikit lumayan konslet ya teman-teman ya. Konsletnya kenapa? Ya itu sudah saya sebutkan tadi, aneh, pikiran-pikiran yang aneh. Saya juga nggak ngerti kok bisa datang pikiran-pikiran itu. Padahal dulu saya nggak pernah. Saya nggak mengerti dan nggak mengetahui kalau saya terdiagnosa yang namanya anxiety, panic attack, psikosomatik. Saya nggak tahu penyakit ini itu apa teman-teman. Nggak tahu. Taunya itu setelah saya dirujuk sama dokter spesialis ya, penyakit dalam, spesialis penyakit dalam atau spesialis penyakit saraf ke dokter psikiater. Ternyata saya didiagnosa yang namanya psikosomatik. Itu teman-teman ya. Coba Anda seperti itu juga. Ingat teman-teman, di sini saya menekankan kepada teman-teman, jangan merasa malu Anda berobat ke sana, karena dokter spesialis psikiater itu bukan penanganannya ke orang-orang yang mohon maaf nih, ODGJ saja teman-teman. Banyak kecanduan obat-obatan terlarang, ya, insomnia, itu teman-teman ya. Terus ya bipolar, psikosopren, itu teman-temannya. Terus penanganan tentang apa namanya self healing gitu. Mereka diajarkan juga hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita berpositif thinking teman-teman ya. Alhamdulillah ya, semuanya itu atas usaha dan kerja keras teman-teman bisa sembuh. Seperti saya, alhamdulillah atas izin Allah diberikan kesembuhan ya teman-teman. Ingat, tetap semangat buat teman-teman nih yang sedang merasakan dan masih berjuang dengan penyakit ini. Coba Anda konsultasi dengan dokter seperti apa. Kalau Anda murni terkena psikosomatik, coba Anda lakukan namanya self healing. Yaitu teman-teman coba berusaha menerapkan atau menyimpan pikiran-pikiran yang positif ya teman-teman ya. Cepat teman-teman itu masukkan dalam pikiran, dalam hati kita itu sesuatu hal. Kalau misalkan nih datang suara sirine ambulan misalkan ya, teman-teman cepat berpikir, itu kan suara sirine ambulan, ngapain kita takut, cepat kita lama di tempat ya teman-teman ya. Berikutnya juga saya dulu seperti itu, awal-awal kalau kitanya merasa diam saja, kita akan merasa tertekan dengan sensasi-sensasi yang muncul teman-teman.
Saya juga merasakan, saya berpikir lagi, saya mendengar ayam jago atau ayam berkokok aja, itu ya teman-teman ya. Itu saya parno. Saya berpikir, ya sudah waktunya ayam jago atau ayam berkokok itu di pagi hari. Nah itu teman-teman ya. Terus yang berikutnya, berita kematian. Luar biasa, kita merasa takutnya, merasa cemasnya, paniknya. Bermain lagi dengan pikiran yang positif, logika kita jalan lagi teman-teman. Itu sudah takdir kematian datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terus kita berpikir lagi dong teman-teman. Yang meninggal itu bukan sanak famili kita. Yang meninggal bukan orang tua kita. Kenapa kita harus merasa takut? Itu teman-teman. Jadi pada saat Anda melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang bikin kita tertekan, coba teman-teman upgrade dengan pikiran positif. Kita lawan teman-teman. Di tempat itu juga berpikir positif. Yang seperti saya tadi bilang itu. Ada yang meninggal, kita berpikir, yang meninggal bukan sanak famili kita, ngapain kita takut? Benar nggak teman-teman? Nah itu, hal-hal yang seperti itu sering kita lawan. Sering kita lawan. Itu memang berat teman-teman. Nggak bisa, kita itu seperti terkungkung. Benar itu, saya rasakan sendiri. Tapi seiringnya waktu, teman-teman bisa berontak, terus berontak, melawan, lama-kelamaan pikiran teman-teman itu yang positif itu akan bisa berubah, terbalik, menguasai pikiran negatif. Dan insya Allah bisa sembuh. Coba lakukan ya teman-teman ya yang sudah pernah saya lakukan dulu. Oke, itu saja buat teman-teman setia di channel Abidi ini. Tonton terus ya video-video saya yang sebelum-sebelumnya, barangkali bisa bermanfaat. Dan saya mohon juga kepada teman-teman nih, mohon dukungannya, klik ya teman-temannya tombol subscribe-nya beserta loncengnya buat notifikasi bila mana saya sedang mengupload video-video terbaru seputar anxiety, panic attack maupun psikosomatik. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.